Halo semuanya, selamat datang, welcome lagi di acara live kita pada malam hari ini. Seperti biasa kita akan ngebahas tema-tema yang lainnya. Dan kemarin kita udah ngebahas tema tentang ya itulah. And so hari ini startnya kita agak geser dikit, jam 8.38. Ya biasanya jam 8.30. Cuman karena tadi ada satu dua hal lagi asik kerja ya, jadi kelupaan mesti live, jadi sekarang baru saya nyalakan live-nya. Halo, selamat datang semuanya, welcome. Ada Kak Yanti Maulianti, selamat datang. Kak Cilicu, selamat datang. Kak Francisca, Kak Ajeng, halo Kak Elin. Hari ini kita akan ngebahas tema sedikit tentang surga dan neraka. Tema yang cukup seru ya, jadi saya coba catat dulu apa yang bisa saya tulis ya, sambil sekalian nunggu teman-teman semuanya. Surga dan neraka. Oke. So, saya menemukan beberapa hal terkait dengan surga dan neraka. Banyak banget belakangan kecemasan itu ternyata munculnya dari sana. Jadi nanti konsep-konsep ini perlu kita bahas sedikit ya di sini ya, supaya bikin mungkin teman-teman bisa lebih happy ngejalanin hidupnya, biar nggak terlalu terbeban lagi gitu ya. Selamat malam juga Kak Oni, selamat malam Kak Fitri, Fitri Amin, Kak Rani. Halo Kak Rani, selamat datang. Hari ini munculnya di Facebook ya. Kemarin soalnya Instagram yang konslet mulu. Ada Kak Ellen sudah masuk, Kak Niken, Kak Feni, Kak Alesan. Oh, oke. Ada Pak Alfian, gimana cara agar mental tidak down? Tergantung cara mentalnya downnya kenapa. Nah itu dicari tahu dulu ya. Terus habis itu kita cek aja di live kita. Jadi kembali lagi selalu ke dasar ya. Saya sekalian kasih tahu jawabannya. Ada Kak Joyce. Oh halo Kak, apa kabar? Sehat selalu. Hopefully lancar-lancar semua, happy. So teman-teman semuanya terkait dengan kecemasan, problematika kayak tadi, bagaimana mental supaya nggak down dan hal-hal yang lainnya ya. Semua intinya gini, semua permasalahan dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang munculnya di permukaan saja, levelnya masih di atas nih. Anda perlu cek untuk ke hal yang ada di dalam diri Anda. Jadi bukan cuma sekedar yang di atas kepala saja, tapi apa yang mendasari masalahnya yang sesungguhnya. Jadi seringkali mungkin kalau saya ilustrasikan kayak gini, bentar saya ambil satu papan lagi biar gampang. Misalnya ini emosi yang kelihatannya di sini, yang ini ya. Nah, tapi ada yang mendasarinya ini yang ada di dalam diri kita ini yang perlu kita cari tahu ya, sehingga kita melepaskannya dari hal yang memang mendasari emosi kita. Jadi jangan melihatnya di sini. Misalnya kalau Anda cuma nanya misalnya kayak apa yang bikin saya jadi gampang down. Nah, jawabannya adalah saya juga nggak tahu, karena downnya orang pasti beda-beda. Karena hidup Anda sama hidup saya lain. Kalau misalkan hidup saya dulu, misalkan waktu saya lagi masih lagi struggling ya, apa yang bikin saya down adalah kalau saya nggak punya uang, misalnya saya down, ya kan? Nah, di zaman masa sekarang, di saat saya mungkin kondisi keuangan saya udah lebih baik gitu, bukan masalah soal keuangan lagi yang jadi dominan utama di dalam hidup saya. Saya down kenapa? Downnya saya adalah karena misalkan ada keluarga saya yang sakit lagi masa COVID-19. Kalau mereka sakit saya jadi down karena saya pusing, kesian ya mereka gimana. Nah jadi downnya setiap orang itu fondasi berpikirnya beda-beda. Misalnya ini down, Anda bisa jadi kayak tadi, downnya saya karena masalah keuangan, downnya saya karena masalah saya takut penolakan, downnya saya adalah karena masalah kesedihan, downnya saya adalah kekhawatiran orang tua sakit, downnya saya adalah setiap orang punya down yang berbeda-beda. Jadi kalau ditanya bagaimana menyelesaikan masalah down, Anda tanya ke diri Anda sendiri, jawabannya di situ. Karena kalau Anda nanya sama saya tidak tahu. Kenapa saya selalu bilang seperti itu? Karena pada dasarnya setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Kecemasan Anda sama kecemasan saya lain. Ya, itu sudah pasti. Kecemasan Anda sama teman-teman yang lainnya di sini itu pasti berbeda. Jadi gimana cara menyelesaikannya? Cari tahu apa yang membuat Anda down, cari tahu apa yang membuat Anda sedih, cari tahu apa yang membuat Anda marah, cari tahu apa yang membuat Anda kesal, cari tahu apa yang membuat Anda ya tertrigger terhadap sesuatu hal dalam hidup Anda. Nah, setelah itu cari temanya di DTS, lepaskan saja. Nanti akan hilang sendiri ya, seperti itu. Oke, sangat mudah. So, kembali ke tema utama kita tentang surga dan neraka. Karena hari ini bukan soal tanya jawab, tapi terima kasih sudah bertanya karena jadi ada bisa waktu sambil sambil buat nungguin orang-orang pada datang.
Ada yang nanya juga, setiap orang pasti tahu ya kok yang down apa yang dirasakannya asal mau cari. Betul sekali Kak Rani. Ya jadi kalau kita mau diam sejenak, refleksi diri, ya mungkin kalau orang bilang meditasi, ya mungkin menenangkan diri lah. Kalau saya biasa banyak inspirasi dapat kalau saya lagi pupis ya di toilet, ya misalkan lagi enak, plung gitu ya, terus tiba-tiba oh ya pencerahan, ternyata saya begini selama ini. Nah itu juga bisa ya. Jadi intinya ada duduk sejenak, pikirin benar-benar apa yang Anda rasakan, kenapa bisa seperti itu. Ya, itu yang akan membuat Anda bisa tahu bagaimana menyelesaikan masalah Anda. Karena jangan menyelesaikan masalah dari permukaannya, tapi selalu kayak melihat lagi ke dalam apa yang menjadi sumber permasalahan yang utamanya. Ya, Kak Lina bilang selamat, salam kenal. Salam kenal juga Kak. Halo. Wah, ada Pak Henry Haryanto. Selamat datang Pak. Welcome semuanya. Ada Pak Feni juga. Selamat datang. Welcome semuanya. Biar seru-seruan lagi ya. Oke. So, jadi saya menemukan belakangan ini, setiap kali saya session, ternyata banyak sekali case yang muncul itu berkali-kali adalah bicara tentang surga dan neraka. Karena kalau misalkan kena COVID, banyak yang punya kekhawatiran. Nanti kalau saya sampai kenapa-napa, terus saya meninggal, ini yang paling kencang banget ya. Ketika bicara tentang mati, karena COVID itu banyak orang yang, aduh takut kalau saya mati gimana, nanti gimana. Pertanyaannya banyak sekali di kepala mereka. Ya, kalau saya sakit, terus mati. Nah, kalau mati biasa ada dua hal. Yang satu takut ninggalin keluarga, nanti keluarganya gimana kalau misalkan dia temanya sayang keluarga. Nah, tapi tema yang hari ini yang saya pengen bahas adalah hal yang paling banyak berikutnya yang sering kali muncul, ya, yaitu adalah bicara tentang takut masuk neraka. Nah, ya. Jadi ketakutan masuk neraka ini seringkali kadang-kadang kita kan banyak belajar ya di keseharian kita, terus kayak dari fondasi spiritual kita yang mungkin berbeda-beda. Nah, seringkali kita belajar neraka itu begitu menyeramkan sekali dan begitu menakutkan. Terus mungkin kita punya masa lalu bikin dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Sehingga akhirnya kita jadi takut masuk neraka. Sehingga siksa neraka itu begitu menakutkan buat kita jadi nggak mau masuk neraka. Nah, tentunya semua orang tidak ada yang mau masuk neraka, termasuk juga saya. Ya, tapi kalau kita terlalu terfokus tentang konsep neraka, dikit-dikit kita jadi takut. Ya. Sehingga ketika takut gitu, jadi kayak, aduh gimana caranya supaya kita nggak masuk neraka. Nah, seringkali orang bergerak dari drivernya ini. Ya, jadi driver manusia dalam menjalani kehidupan ada dua. Satu adalah mencari nikmat dan juga menghindari kesengsaraan. Nah, menghindari kesengsaraan adalah misalkan menghindari neraka itu sendiri. Jadi kalau misalnya gini, kalau saya berbuat baik, kenapa? Drivernya apa? Ada yang misalkan saya berbuat baik karena saya takut kalau saya berbuat jahat, maka saya ditangkap polisi, maka saya misalnya, kenapa saya tidak berbuat jahat, mungkin itu lebih tepatnya. Kenapa saya tidak berbuat jahat? Karena kalau berbuat jahat nanti takut ditangkap polisi. Nanti kalau misalkan berbuat jahat takut dihukum Tuhan masuk neraka. Nanti kalau berbuat jahat itu adalah dosa. Nah ya kayak gitu. Nah jadi seringkali kita selalu kayak merasa takut terhadap sesuatu. Nah itu kalau drivernya dari ketakutan. Nah tapi bisa juga kita ngambil drive yang berbeda. Misalnya, kenapa kamu tidak berbuat kejahatan? Nomor satu, karena saya orang baik. Saya bukan orang jahat. Ya, jadi ibaratnya, kenapa kamu tidak mencuri? Karena saya bukan maling. Ya, karena saya orang baik. Ya, jadi kayak karena saya orang baik, saya nggak perlu mencuri. Gitu, saya bisa mengusahakan, saya bisa bekerja, saya bisa melakukan. Jadi saya tidak perlu mencuri milik orang lain, misalkan seperti itu. Nah, jadi sama satu lagi, saya tidak mencuri kenapa? Karena saya tidak takut ketahuan. Kalau ketahuan nanti saya ditangkap. Kalau misalkan saya mencuri nanti berdosa, nanti saya masuk neraka. Nah, jadi kayak bergerak berdasarkan drivernya dari ketakutan atau hal yang tidak diinginkan. Apa yang terjadi? Seiring kalau drivernya yang tidak kita inginkan selalu kita pikirkan, hal itulah yang banyak datang. Ya, makanya yang dibilang sebagai godaan. Misalnya kita takut kecebur, takut ke ini, takut kena begitu, takut begono. Ya akhirnya apa? Cobaan-cobaan itu datang terus. Karena apa? Kita fokusnya kepada cobaannya. Ya misalkan saya takut nanti kalau misalkan, biasa begini. Seringkali kan cobaan itu kita lewatin. Misalnya ya kalau contoh, kalau saya dulu sering banget lampu merah itu saya terobos. Ya misalnya kayak tiap kali ada lampu merah, belum hijau gitu ya, udah saya bablas duluan, motornya nyelonong gitu. Atau misalkan lampunya hijau, kuning, merah. Begitu lampunya kuning, artinya adalah gas sekencang-kencangnya. Padahal seharusnya kalau lampu kuning kan kita perlu untuk pelan-pelan ngerem supaya apa? Lampunya hijau,
lampunya merah, kita berhenti gitu. Tapi seringkali ya lampu kuning itu kita artikan kalau di Indonesia adalah gas kencang-kencangnya. Pokoknya kita harus lewatin, syung gitu ya, kayak gitu, nyelip gitu. Nah, jadi akhirnya kita drivernya itu selalu kayak bergerak untuk membiasakan hal-hal yang kayak apa-apa ya udahlah, toh nggak ada yang terluka, ya udahlah toh nggak ada yang tahu, ya kan nggak ada orang. Jadi kayak kalau Anda pernah nonton yang video iklan apa dulu, saya lupa, iklan rokok ya kayaknya, yang ada cewek putar balik di tengah jalan, terus polisinya pakai tanaman gitu, dia ngumpet di pinggir jalan. Jadi begitu putar balik terus ditangkep, terus ditanyain kenapa kamu putar balik di sini, terus dia bilang apa, kan nggak ada orang pak. Nah kayak gitu ya. Nah itu contoh ketika orang bergerak dari fear. Jadi kalau misalkan driver kita adalah ketakutan kita, sehingga ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, misalkan nggak ada yang nangkep, akhirnya berarti boleh mencuri. Ya, mencuri nggak ada yang terluka, kata Kak Yuniar. Bener banget. Makanya banyak kalau yang udah dibiasakan kayak gitu, nggak apa-apa nak, toh nggak salah juga, lampunya kan bentar lagi juga hijau, kita lewatin dulu. Nah, kebiasaan untuk nyolong dulu gitu ya, karena nggak kelihatan misalnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kayak banyaknya korupsi misalkan, karena nggak ada yang lihat, ya kan, nggak ada yang nangkep, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, ya. Jadi ibaratnya kalau nerobos lampu merah, toh lagi nggak ada orang, boleh dilewatin. Ya, akhirnya apa? Kalau misalkan ada uang bukan punya kita, toh nggak ada yang lihat, boleh diambil, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat ya, kayak di Jepang misalnya, saya pernah punya satu pengalaman yang lucu waktu saya pergi ke Jepang. Bukan yang lucu, menurut saya menarik. Saya lagi waktu itu saya ingat banget gambar di sininya, cuman saya lupa itu di kota mana. Ya, kalau nggak salah lagi pas saya mau ke Shibuya deh sama istri saya. Ya, jadi waktu itu saya nitipin barang saya di MRT-nya dia. Ya, karena di sana itu di stasiunnya itu ada tempat penitipan barang. Nah, pas lagi saya masuk ke sana mau nitipin barang saya pakai kartu tapping gitu kan, tap masuk, saya beresin semuanya, mau ngurusin apa, masukin barang-barang saya segala macam. Terus pas saya mau keluar lagi, ternyata saya baru nyadarin kartu saya nggak ada gitu. Jadi pas lagi mau tapping balik tuh nggak ada kartunya. Nah akhirnya saya udah beresin tuh semua barang-barang, udah masuk segala macam, udah di sana. Ya itu sekitar mungkin ada 15 menitan lah. Pas saya balik ke sana, ya saya ngelihat ada seorang anak muda masih megangin kartu saya. Jadi dia bilang, ini kartu kamu tadi jatuh, terus saya panggil-panggil kamu, tapi kamu kayaknya nggak denger karena kamu lagi buru-buru. Jadi saya tungguin kamu di sini, kata dia gitu. Ya mungkin kamu akan datang, dia bilang gitu. Terus udah selesai dikasih, terus dia pergi gitu. Nah dari situ saya ucapin terima kasih gitu ya, dan saya ya kayak salut aja gitu loh. Ada orang yang kayak saking gimana ya, kalau nemu barang gitu ya, dia sampai nungguin gitu ya, berdiri di situ sampai aku balik. Gimana kalau saya nggak balik sampai setengah jam gitu ya. Mungkin dari situ udah kering kali ya. Terus udah gitu pas lagi kita pergi juga ya, saya inget banget iPad-nya Pak Frankie ya. Pak Frankie iPad-nya ketinggalan di tempat dia peristirahatan tol ya, perhentian tol. Jadi iPad-nya ketinggalan di sana. Udah setengah jam kemudian baru sadar iPad-nya nggak ada. Terus diteleponin ke tempat sananya, ternyata iPad-nya ditemukan ya, masih utuh gitu ya. Nah jadi kalau bicara teman-teman, kadang kita suka memikirkan tentang kredibilitas lebih daripada integritas. Kredibilitas itu adalah bicara antara kita dengan antar manusia ya, kanan kiri teman-teman kita nih ya. Kalau misalkan orang ngelihat gitu ya kan, tas koko ketinggalan di kokas aja balik kok, iya bener banget ya. Jadi masih ada kok orang-orang baik seperti itu. Nah jadi ini yang kita perlu belajar gitu ya, bahwa ada orang-orang yang baik yang masih mau bantu kita gitu ya. Saya pernah waktu dulu juga begitu ya, ketemuin handphone gitu ya, tapi saya mau pulangin bingung, karena handphonenya nggak bisa dibuka, terus nggak ada ininya ya. Jadi kayak sama sekali nggak bisa diapa-apain gitu ya. Jadi kayak dibuka nggak bisa, nggak ada yang telepon. Terus udah gitu ditungguin, dibiarin, dinyalain, pikir bakal suatu saat diteleponin, nggak ditepon-teponin gitu ya. Jadi kayak sampai lama banget handphonenya tuh di tempat
saya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Akhirnya dikasih ke salah satu teman saya yang katanya, buat aku aja deh, anakku butuh handphone. Ya sudahlah, karena dicariin nggak tahu apa segala macam nggak bisa gitu ya. Jadi udah bener-bener diiniin. Nah, dan itu juga waktu itu nggak ada satpamnya di sana gitu ya. Jadi bener-bener tempatnya kosong gitu ya. Jadi kayak susah banget buat atau mau cari di mana. Nah, jadi kalau pengalaman saya juga pernah yang kayak gitu, pas lagi kehilangan ada yang pulangin juga. Jadi kayak seneng banget. Tenang, hal seperti ini ternyata bukan hanya di luar negeri, di Indonesia pun banyak ya. Cuman kadang-kadang ada juga yang konslet ya. Jadi intinya gini, kalau bicara tentang yang namanya kredibilitas, kita bicara tentang hubungan antar manusia. Orang ngelihat kita, misalnya contoh, kalau lagi ada teman kita, mungkin begitu ketemu, wah kita harus pulangin nih, kayak gitu ya. Kita jadi biar kelihatan baik kan. Wih, di depan teman saya jadi orang baik. Nah, tapi kalau misalkan lagi nggak ada orang, sebenarnya kan di situ ya, baru yang kita mikir gitu ya. Jadi kayak, oh ini kalau misalkan nggak ada orang, apakah kita akan ambil atau tidak ambil? Ya, misalnya kayak gitu. Saat dikasih kepercayaan, akankah kita lakukan atau tidak lakukan? Di saat nggak ada istilahnya lampu merah punya kamera, kita akan tetap rapi atau enggak? Atau kita terobos aja? Ya, di saat busway lagi kosong dan di samping macet, terus nggak ada polisinya, akankah kita lewatin? Ya, jadi integritas adalah bicara tentang kita sama Tuhan. Walaupun nggak ada yang lihat, kita akan tetap pegang integritas kita. Kalau misalkan kita bicara tentang kredibilitas, kita urusannya sama teman-teman kita, sama lingkungan yang ngelihat kita, ya. Akankah kita ditangkap, di judge sebagai orang yang buruk, segala macam. Tapi kalau misalkan kita udah punya integritas, ya kita nggak perlu untuk ngelihat ke yang negatif lagi. Nah, yang jadi driver kita, yang paling oke adalah sebenarnya, kita punya driver yang membuat kita jadi lebih baik, adalah fokus kepada yang baik. Fokus kepada surga, bukan fokus kepada neraka. Kalau Anda mau berbuat baik, berbuat baiklah. Kenapa? Supaya Anda masuk surga, supaya Tuhan menyayangi Anda. Karena Tuhan menyayangi Anda tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ya, ibaratnya Anda tidak mau mencuri, kenapa? Anda bukan maling, Anda sayang sama Tuhan Anda tidak mau menyakiti hatinya dengan mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Jadi ibaratnya kayak gini, dulu mama saya selalu mengatakan, Rio, tolong kamu jangan minum minuman keras, kamu jangan ngerokok, ya kamu juga jangan ngobat. Ya udah, driver saya adalah itu. Karena apa? Saya nggak mau nyakitin mama saya, karena mama saya sayang sama saya. Sebisa mungkin saya ngikutin apa yang mama saya minta. Dia bilang jangan ngobat, jangan minuman keras, jangan ngerokok, ya jangan keluar malam-malam. Ya sudah, saya coba usahakan itu aja lah. Ya, jadi saya lakukan terus. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya lakukan, artinya saya akan menyakiti mama saya. Saya sayang sama mama saya, jadi saya nggak mau menyakiti hatinya. Jadi itu yang jadi driver saya untuk melakukan hal-hal baik yang saya lakukan. Ya, bukannya saya karena takut dimarahin mama saya, enggak. Ya, jadi beda hal. Kalau takut dimarahin mama saya, berarti begini. Misalnya ada kesempatan, saya ditawarin teman saya untuk minum obat terlarang misalnya, tapi nggak ada mama saya, ya kan? Berarti ya nggak ada yang ngomelin toh, nggak ada yang nangkep, nggak ada polisi juga, nggak ketahuan kan? Ya berarti saya boleh minum minuman keras misalkan, atau boleh ngobat-ngobat gitu ya, misalnya begitu. Ya karena apa? Driver kita berdasarkan dari pain, kita menghindari pain. Tapi kalau painnya diambil, painnya nggak ada, akhirnya kita jadi kayak ya jadi bisa nawar-nawar ya. Ibaratnya kalau mau korupsi, ada duit, nggak ada orang, habis itu dia lakukan. Tapi kalau misalkan driver kita adalah memang karena kita sendiri, oke, gue adalah orang yang baik, gue tidak mau menyakiti hati Tuhan, gue mencintai diri gue sendiri dan kehidupan gue, create our life gitu ya, tanpa harus melakukan hal-hal yang negatif gitu loh. Nah, jadi gunakan driver yang positif. Untuk apa? Supaya kita nggak jadi penuh dengan ketakutan hidupnya. Kita nggak perlu untuk cemas masuk neraka. Kita nggak perlu takut masuk neraka. Kenapa? Karena setiap hari kita memikirkan bagaimana caranya bisa berbuat kebaikan di atas bumi ini, menciptakan banyak hal baik di dunia, sehingga kita akan masuk surga. Kalau Anda masuk surga, otomatis Anda nggak akan masuk neraka. Ya kan? Tapi banyak orang yang driver yang setiap hari bergerak, bagaimana caranya supaya saya tidak masuk neraka. Akhirnya apa? Jadi ketakutan terus yang muncul. Ya, jadi dihantui dengan segala macam ya, ketakutan kalau misalkan nanti sakit, mati, wah gue masuk neraka kayak gitu. Tapi percayalah, kalau misalkan Anda belajar menjadi pribadi yang baik setiap harinya, Anda tidak perlu sama sekali untuk takut masuk neraka.
Karena Anda fokusnya bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga. Anda coba pikirkan kalau misalkan Anda main sepak bola, terus Anda cuma mikir gimana caranya supaya Anda tidak kebobolan gawangnya. Jadi Anda tiap hari cuma jagain gawang doang. Ditendang dari sini Anda jagain, ditendang dari sana Anda jagain, ditendang dari situ Anda jagain, ditendang Anda pasang back semua yang jaga, ya, supaya Anda benar-benar kayak ngejagain gawangnya, supaya nggak kebobolan. Apa yang terjadi? Akhirnya Anda tidak mencetak gol sama sekali, ya, karena Anda sibuk ngejagain gawang supaya nggak kebobolan. Nah, resikonya Anda bisa aja kebobolan gawangnya, atau ya Anda nggak cetak skor sama sekali, hasilnya 0 gitu ya. Nah, kalau Anda pengen hidup dan mencapai banyak hal, makanya kenapa dibilang gantungkan cita-citamu ya setinggi langit, minimal kalau jatuh di tiang jemuran gitu ya. Ya, jadi kayak kalau cita-citanya adalah supaya bisa survive hidupnya, serba berkecukupan, apa yang ada seringkali kita hanya sebatas cukup. Karena doa pasti terwujudkan, apa yang kita doakan. Misalnya kita berdoa, Tuhan cukupkanlah hidupku, cukup, sekedar cukup. Mama saya doa selalu cukup. Kalau saya, Tuhan bagaimana caranya saya bisa berkelimpahan, bisa kemakmuran, bisa kaya raya. Saya selalu fokusnya ke sana. Karena kalau doa kita sekedar berkecukupan, pas-pasan, nggak usah kejar dunia. Ya. Yang penting surga, misalkan dunia nggak usah lah, nggak penting gitu. Nah, di situ kita sudah mulai tuh menganulir setiap berkat kelimpahan yang Tuhan bisa berikan pada hidup kita. Karena kalau kita berdoa, Tuhan wujudkan kasih ke kita. Kenapa kita harus berdoa minta yang ngepas-ngepas? Ya, ada yang pakai bercanda, ya pas mau beli rumah ada duitnya, pas mau beli mobil ada duitnya, pas mau beli pesawat ada. Ya terserah lah mau pakai bercandaannya kayak begitu. Tapi kalau menurut saya, kenapa harus ngepas? Gimana kalau misalkan ketika Anda mau beli mobil, masih ada sisanya tuh berlimpah ruah buat Anda beli 10 rumah, 10 mobil, 10, misalkan Anda mau investasi beli ratusan kilo emas, ya terserah Anda gitu kan. Jadi berdoalah minta kelimpahan sama Tuhan. Fokus kepada hal yang lebih positif, yang lebih asik, yang memang Anda ingin wujudkan. Jangan Anda fokus kepada yang sekedar ngepas gitu ya. Jadi kayak ketika Anda fokusnya kepada yang ngepas doang, ya jangan heran kalau kok hidup saya jadi pas-pasan doang. Jangan-jangan emang itu doanya. Ya kan? Tuhan cukupkanlah hidupku. Ya udah cukup terus gitu ya. Pas ada cicilan ya cukup, pas ada ini ya cukup. Pokoknya pas ngepas melulu. Terus ada lagi yang salah satu sahabat saya selalu bilang, Tuhan itu sangat baik. Pokoknya saya nggak tahu deh, keajaibannya itu selalu datang, kata dia. Setiap kali saya lagi kesulitan apapun, Tuhan selalu datang. Tuhan selalu bantu saya di setiap kesulitan saya. Tuhan benar-benar baik sama saya. Nah saya mulai nangkep. Maaf, saya agak ngeheng ketika ngomong Tuhan itu mewujudkan keajaibannya saat orang lagi kesulitan. Ya, oke, saya tangkap itu, maksudnya saya ngerti. Tapi bagaimana kalau misalkan keajaiban Tuhan itu juga ditunjukkan dari kelimpahan? Misalnya kalau hidup Anda berkelimpahan, hidup Anda sukses, makmur, ya kan Anda bisa bantu banyak orang, ya. Kayak contohnya ya banyak kan yang kayak misalkan salah satu guru saya sukses mulia, Pak Jamil Azaini, ya sukses banget gitu kan. Dan saya ngeliat ya kayak Tuhan beri kayak kasih semuanya buat dia gitu, buat dia bisa bantu banyak orang. Ya setiap hari ratusan anak yatim dia kasih makan. Kayak gitu, dia bilang setiap hari nih, dia bilang gitu kan. Saya bilang, wow, ya keren gitu kan. Misalkan contoh kayak Pak Ipo Santosa gitu, bisa bikin dompet duafa segala macem, ya kan, bisa bantu semua orang. Ya kenapa enggak gitu? Enggak ada yang salah dengan punya kelimpahan, punya berkat, ya kan, dan fokus kepada meraih ya istilahnya di dunia dan di surga gitu. Sukses di dunia, sukses juga di surga. Banyak orang yang terlalu sibuk pengen apa-apa ngepas ya kan, doanya kayak ya cukup, seolah-olah kalau cukup itu lebih baik gitu. Yang penting gue nggak egois, gue cukup buat diri gue sendiri saja sudah. Kita bukan bicara egoisme, tapi kalau Anda bisa jadi orang yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa, Anda bisa bantu lebih banyak orang, di situ Anda tidak egois kok. Ya, hidup Anda jadi berkat bagi banyak orang. Hidup Anda bisa menyentuh kehidupan banyak orang gitu. Karena sejatinya manusia yang paling bermanfaat di atas muka bumi adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Tapi kalau misalkan cuma bisa buat diri sendiri doang, itu alangkah egoisnya. Mematikan semua potensi, mematikan semua kapasitas, mematikan semua impian, dan hanya berkata, ya sudahlah yang penting surga saja. Egois banget. Karena hidup kita jadi tentang diri kita sendiri. Sedangkan kalau katanya Pak Jamil Azaini, beliau bilang ada 3 hal yang berkesinambungan amal ibadahnya. Yang satu adalah
amal jariah, yang kedua doa anak yang soleh, yang ketiga ilmu yang bermanfaat, yang kedua dan ketiga anak yang soleh. Kalau saya terbalik-balik, mohon maaf, ini yang saya ingat ya. Jadi beramal, Anda berarti berkelimpahan, Anda beramal kepada orang lain, ya kan? Anda mau punya anak yang soleh, ya Anda perlu untuk sekolahkan dia yang baik, ya kan? Cintai, sayangi, kasihi, sehingga dia jadi anak yang soleh, bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa mendoakan orang tuanya. Lalu yang terakhir, Anda bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada banyak orang, ya meningkatkan kapasitas diri Anda. Ya, jadi ketika Anda bisa jadi manfaat bagi banyak orang, itu adalah hal yang baik di atas muka bumi yang bisa Anda lakukan gitu loh. Dan hidup Anda berdampak, nggak cuma sekedar kayak numpang lewat doang. Banyak orang dalam hidup di bumi, Mas kerja pagi, pulang sore, ya malam cuma main sebentar sama anak, tidur, besok diulang lagi. Jadi kayak hidupnya kayak masuk di lingkaran hamster yang lari terus gitu ya. Tapi cuma di buletan roda gitu, kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah jadi akhirnya hidupnya tahu-tahu ya udah lewat begitu aja gitu, nggak ada nggak ada artinya gitu. Ibaratnya ada lu nggak ada lu, hidup tetap asik orang lain gitu. Jadi kayak lu nggak ada manfaatnya gitu loh, kayak muncul ya udah cuman sekedar ada gitu, menjalani kehidupan sekedar ya hidup buat sekedar hidup gitu. Makanya kayak Buya Hamka bilang, kalau hidup sekedar hidup, monyet juga hidup, kera juga hidup. Ya kalau kerja sekedar kerja, kerbau juga kerja, ya kan? Nah jadi kita perlu punya makna dalam hidup kita. Ya, dan untuk supaya bisa punya makna, gimana caranya? Salah satunya adalah gerak dari driver yang Anda fokus ke tidak hanya sekedar untuk supaya Anda nggak kalah di dunia ini, tapi supaya Anda menang, menjadi pemenang dalam kehidupan. Pemenang dalam kehidupan dalam artian apa? Ya menang dalam Anda menciptakan banyak kebaikan di atas muka bumi, yang menjadi kaya raya, tidak ada yang salah dengan itu, sukses, bahagia, ya kan, berkelimpahan, berkemakmuran, banyak bisa bantu orang lain di sekeliling, ya punya anak yang bisa mendoakan Anda, dan juga ya mengkreasikan ini semua buat kebaikan di atas muka bumi ini, sehingga pas lagi datang masuk ke surga, Tuhan kasih Anda karpet merah, ya kan, ibaratnya kayak begitu nyelonong, oke, apa yang sudah kamu kerjakan di atas muka bumi? Ini Tuhan, gini, ini udah saya kerjain, itu udah saya kerjain, ono udah lakukan, itu lakukan, ini begini. Ya, dosanya apa? Nggak ada Tuhan, saya nggak mau bikin Tuhan sedih, jadi selama ini saya jaga diri saya supaya nggak masuk dalam dosa. Selesai, oke, sip, lanjut, masuk surga, langsung kafling yang paling mantap. Ya kan? Karena apa? Fokusnya kepada hal yang baik. Banyak sekali, nih katanya Kak Vera, seringkali dengar teman bilang hidup nggak ada artinya. Ya iya, karena mereka memilih gitu ya. Jadi balik lagi, semuanya adalah bicara tentang pilihan. Kita mau memilihnya apa? Apa yang setiap hari cerita yang kita ulang-ulang di kepala kita? Apakah kita cuman sekedar hidup menjadi cukup, sekedar hidup, sekedar ada, sekedar pas-pasan, ya pas ini, pas itu, ya? Atau kita mau menciptakan hidup yang ya grand, glorious, yang bagus, yang besar, yang seru. Nggak ada yang salah dengan itu. Ya, seringkali banyak orang yang kayak menyalahkan, kayaknya kalau hidup kita luar biasa, dahsyat, kaya raya, itu kayaknya jahat gitu ibaratnya. Karena banyak orang jahatnya itu kalau di film-film selalu orang jahat yang jadi kaya raya gitu ya. Nah jadi akhirnya banyak orang yang kayak melabel kaya raya itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena itu jahat gitu. Ya, dan seolah-olah kalau mau jadi orang kaya harus jadi orang jahat. Enggak juga, banyak orang kaya yang baik. Ya, so mulai sekarang ubahlah fokus Anda. Jangan fokus kepada hal-hal yang negatif, yang fear, termasuk fokus kepada neraka. Anda cukup tahu aja, oh neraka, iya saya tahu neraka itu mengerikan. Kalau masuk neraka itu misalkan ya kayak jadi disiksa apa segala macam kayak gitu, udah selesai, cukup tahu di situ. Toh Anda nggak akan masuk neraka. Kenapa? Karena Anda menciptakan setiap hari fokus kepada hal baik yang bisa Anda lakukan, kerjakan. Bagi diri Anda, bagi keluarga Anda, lingkar kedua dulu keluarga, habis itu orang-orang lain di sekeliling Anda, dan juga memberikan dampak yang besar kepada dunia. Why not? Ya, jadi nggak usah fokus ke neraka lagi. Mulai sekarang rubah semua fokusnya, fokus kepada hal-hal yang baik, fokus bagaimana membangun surga, supaya di dunia seperti di surga. Ya kan? Dan juga surga ya benar-benar ya Anda bisa dapatkan dengan mudah ketika Anda banyak berkarya di atas muka bumi ini. Tua kaya raya masuk surga. Woi, kata kaya lagunya slang katanya Pak Dinata. Bener banget ya. Kecil bahagia, muda hura-hura, tua bahagia, kaya raya masuk surga gitu ya. Jadi kayak semuanya komplit. Oke, so thank you. Semoga teman-teman dapat sesuatu hal dari hal ini. Dan
Dimanapun di dalam kehidupan Anda, jikalau Anda pernah memiliki driver penggerak Anda karena Anda takut terhadap neraka dan semua hal-hal terkait dengannya yang pernah Anda dapatkan dari siapapun, kapanpun, dimanapun, sadari, terima semua rasa ini pernah Anda simpan, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Kembali sepenuhnya kepada fokus bagaimana Anda mendapatkan surga, menciptakan surga di atas bumi ini menjadi dunia yang baik bagi diri Anda, orang-orang di keluarga Anda dan orang-orang di sekeliling Anda, dan menciptakan kebaikan di atas dunia sehingga Anda masuk surga dengan sangat mudah nantinya, ya kayak jalan tol dibukakan sama Tuhan. Bahkan sebelum nyampe sana, di atas bumi pun Anda mendapatkan kelimpahan, keberkahan, dan kemudahan, dan semua hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan semuanya tidak mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan Anda. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang muncul terkait dengan hal ini yang menghalangi Anda, jikalau ada pemikiran, janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, keinginan, ketidakikhlasan. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua rasa yang muncul tersisa, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Jadi fokuslah ke surga. Nggak usah fokus ke neraka, ya. Fokuslah membangun kebaikan di atas muka bumi ini. Maka surga itu adalah sebuah kepastian, ya. Kayak gitu. It's a simple thing, ya. Semua yang pernah terjadi dulu, selesaikan. Diri Anda nggak usah pusing lagi. Start new life. Fokus kepada hal yang baik. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok di tema yang berbeda. Bye-bye. Love you all. Dadah. Thank you.